Shin Tae-yong butuh pemain ber-IQ tinggi untuk pahami taktik di timnas Indonesia. Sempat ada pemain ngeblank saat diberi instruksi. Berbekal dasar hukum kuat, Kemenpora optimistis PSSI bisa menang di sidang CAS untuk kasus Maarten Paes. Medsos memang berbahaya. Cara Nova Arianto antisipasi tragedi Marcelino Ferdinand terjadi di timnas U17 Indonesia. Mark Klok sambut baik pelatih baru di timnas Indonesia dan juga berharap skuad Garuda harus semakin tajam dan ganas. Pemain timnas Indonesia bakal tembus Premier League. Orang penting di PSSI ini siapkan gebrakan tak terduga ini. Debut Asnawi jadi jimat di Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025 berakhir manis. Semoga menular ke Ronaldo Quata. Berkaca dari kasus Matt Baker, begini cara Kemenpora buat para pemain diaspora setia bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong dapat kabar gembira Justin Hubner bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong butuh pemain ber-IQ tinggi untuk pahami taktik di timnas Indonesia. Sempat ada pemain ngeblank saat diberi instruksi. Sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menekankan pentingnya kecerdasan taktik dari setiap pemain. Menurut asisten pelatih Nova Arianto, Shin Tae-yong sangat menuntut agar para pemainnya memiliki IQ tinggi untuk memahami dan menerapkan taktik yang dia ajarkan. Coach Shin selalu menekankan soal kecerdasan, kata Nova. Dalam sepak bola modern, kita butuh pemain yang cerdas. Nova menjelaskan bahwa Shin Tae-yong ingin para pemain bisa memahami instruksi dengan cepat dan tepat. Dia berbagi pengalaman ketika timnas Indonesia memiliki beberapa pemain dengan IQ yang kurang memadai. Shin Tae-yong bahkan memeriksa tingkat kecerdasan mereka dan menemukan bahwa beberapa pemain berada di level bawah. Akibatnya, pelatih sulit memberikan instruksi yang kompleks karena pemain tersebut tidak dapat menangkap atau menerapkan arahan dengan baik. Coach Shin pernah mengatakan bahwa ada pemain yang IQ-nya rendah, ujar Nova. Pemain ini hanya bisa menerima instruksi yang sederhana. Beberapa pemain yang terbukti kurang cerdas secara taktik akhirnya hanya diberikan arahan yang minim, dan Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memberikan instruksi berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebingungan dan panik di lapangan yang sering terjadi ketika pemain tidak memahami apa yang diminta oleh pelatih. Nova juga menyebutkan bahwa pemain dengan IQ rendah sering mengalami kesulitan ketika mendapat arahan keras, bahkan bisa membuat mereka semakin bingung. Pernah terjadi saat pemain dimarahi, dia malah makin blank, tambahnya. Untuk itu, Shin Tae-yong memilih untuk memberi instruksi yang lebih sedikit dan membiarkan pemain bermain dengan gaya mereka sendiri. Saat ini, Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan harapan bisa memaksimalkan potensi pemain yang ada.
bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Berbekal dasar hukum kuat, Kemenpora optimistis PSSI bisa menang di sidang CAS untuk kasus Maarten Paes. Saya pikir PSSI bakal menurunkan tim hukum yang terbaik. Saya pun berdoa dan mendukung tanggal 18 Agustus semoga lancar pengumumannya, ujar Hamdan. Karena turnamennya harus di tahun 2020, waktu itu dia memang berada di bawah 21 tahun. Iya kan, karena ada masalah force majeure, saya pikir yang lain juga demikian. Bukan hanya leg spesialis yang hanya berlaku pada satu orang saja. Itu juga seluruh tim berlaku juga kan, dan ini di luar kuasanya Maarten Paes kan. Menurut saya artikel 5 paragraf 5 itu ketika saya baca, wah ini nih extraordinary circumstances ini bisa menjadi argumen menurut hemat saya, meski saya bukan ahli legalnya. Tapi menurut opini sederhana saya, itu bisa menjadi argumen utama. Kalau dari pemerintah sebenarnya sudah selesai ketika Maarten Paes sumpah WNI. Karena itu kan ranah pemerintah. Sekarang mari kita dukung bersama dan PSSI pasti mengerahkan tim legal yang terbaik. Kita sudah tahulah yang pastinya hebat-hebat dan memahami. Kita doakan saja agar sidangnya lancar di CAS ini. Tapi kalau saya pelajari itu, saya melihatnya ya ini karena Paes tidak bisa melakukan apapun, tutupnya. Medsos memang berbahaya. Cara Nova Arianto antisipasi tragedi Marcelino Ferdinand terjadi di Timnas U17 Indonesia. Media sosial dan Timnas seakan tidak bisa dipisahkan saat ini. Mereka yang sudah mendapatkan label Timnas akan terus mendapatkan sorotan terutama terkait penampilannya di lapangan. Bahkan tidak jarang netizen mengirim hujatan saat sang pemain tampil kurang maksimal. Animo terkait Timnas yang sedang tinggi berpengaruh besar pada aksi bullying di internet. Nova Arianto menegaskan bahwa hal tersebut sudah dipikirkan dengan baik. Tim pelatih benar-benar memperhatikan aktivitas media sosial pemain Timnas U17 Indonesia. Salah satunya dia menerapkan aturan saat berada di turnamen semua pemain tidak bisa dengan bebas menggunakan media sosial. Fokus saya di Timnas U17 adalah untuk menjaga mereka agar media sosial tidak mengganggu mereka. Maka kenapa saya sampaikan di turnamen resmi pemain tidak bisa menggunakan media sosial, kata Nova Arianto. Saat pemain bermain dengan baik, maka banyak pujian akan hadir. Namun saat ada kesalahan maka dengan mudah netizen memberikan kritik keras pada pemain tersebut. Saya ingin menjaga kalau dia lagi bagus dipujinya setinggi langit. Tapi kalau lagi jelek itu parah, lanjutnya. Nova memberikan contoh saat Marcelino Ferdinand mendapatkan serangan dari netizen. Sang pemain bahkan tidak berani memaksimalkan kesempatan di depan gawang meski dia mendapatkan peluang. Hal ini terjadi di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024 lalu. Menurutnya, ini akan dijaga dengan maksimal agar tidak terjadi di Timnas U17 Indonesia. Marcelino saat di Qatar kan sempat terkena bully karena egois. Di saat ke Prancis, dalam kurung Playoff Olimpiade 2024, seharusnya Marcelino bisa tendang langsung. Tapi saya tanya Marcelino dijawab nanti dikira egois jadi saya beri ke orang. Padahal itu bola dia bisa dalam kurung, mencetak gol,
itu bagaimana media sosial sangat mempengaruhi pemain di lapangan, pungkasnya. Get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mark Klok sambut baik pelatih baru di Timnas Indonesia dan juga berharap skuad Garuda harus semakin tajam dan ganas. Mark Klok, gelandang Timnas Indonesia, menyambut dengan antusias kehadiran pelatih baru Yeom Ki-hun. Yeom akan diberi tugas khusus oleh pelatih kepala Shin Tae-yong untuk memperbaiki performa lini depan yang selama ini kerap menjadi masalah. Sebelumnya, Indonesia sempat mengandalkan Zenan Radoncic di posisi tersebut, namun ia mundur pada tahun 2022. Mark Klok mengakui bahwa lini depan timnas seringkali tidak maksimal dengan penyelesaian akhir yang kurang memuaskan di hadapan lawan. Hal ini sering menyebabkan kehilangan peluang penting yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dengan kehadiran Yeom, diharapkan sektor penyerangan timnas Indonesia dapat mengalami perbaikan signifikan. Klok menegaskan kesalahan kecil sering membuat kita kesulitan mencetak gol. Pemain dari Persib Bandung ini optimis bahwa Yeom bisa membawa perubahan yang diperlukan, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua sektor tim harus bekerja keras untuk mempertahankan peluang lolos ke Piala Dunia. Mark Klok berharap pelatih baru dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda, khususnya di lini depan agar bisa mencetak lebih banyak gol dan lebih ganas. Semoga ini membawa perubahan positif dan meningkatkan kemampuan kami dalam mencetak gol. Ini sangat penting, tutupnya. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Pemain timnas Indonesia bakal tembus Premier League. Orang penting di PSSI ini siapkan gebrakan tak terduga ini. Jika sebelumnya melihat pemain timnas Indonesia bisa bermain di Premier League merupakan hal mustahil, kini perlahan impian itu mungkin saja bisa terwujud. Keinginan ini mungkin saja akan segera diwujudkan oleh klub milik Ketua Umum PSSI dan Anindya Bakri, Oxford United. Oxford United mengalami peningkatan prestasi yang luar biasa setelah diakuisisi oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri pada 2022 lalu. Kedua pengusaha sukses Indonesia itu saat ini resmi menjadi pemegang saham mayoritas Oxford United sebesar 51%. Oxford United dikabarkan tengah melakukan gebrakan dengan mengincar para pemain dari timnas Indonesia mulai dari Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Nathan Chuaon. Pengaruh yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri di Oxford United ternyata membawa berkah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, keduanya siap berbagi fasilitas untuk skuad Garuda. Janji tersebut sempat disampaikan langsung oleh Anindya Bakri. Dirinya sangat terbuka apabila pasukan Merah Putih punya rencana untuk menjalani pemusatan latihan di Inggris. Anindya juga mengaku bakal memenuhi semua yang dibutuhkan oleh para pemain tanah air. Langkah ini dilakukan tentu saja untuk mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Selain itu, pasukan Oxford United juga membuka peluang talenta lokal untuk berkarier di Inggris mulai dari pemain hingga pelatih yang ingin menimba ilmu. Then
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go. Debut Asnawi jadi jimat di Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025 berakhir manis. Semoga menular ke Ronaldo Quata. Asnawi Mangkulaman berhasil membantu Port FC meraih kemenangan pada laga perdana Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025. Port FC membuka musim ini dengan menghadapi Rayong FC. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Rayong Provincial Stadium, Thailand. Pada kesempatan ini, Port FC sempat tertinggal lebih dulu berkat gol David Churfa pada menit ke-39. Asnawi sendiri tak turun sebagai starter. Pemain timnas Indonesia itu baru dimasukkan pada menit ke-80. Asnawi mendapatkan tugas untuk mengganti posisi yang ditinggalkan Subhanan Burerat. Masuknya Asnawi seperti menjadi jimat bagi Port FC. Hal itu terbukti dengan keberhasilan Port FC membalikan keadaan. Bahkan Port FC sanggup mencetak 3 gol dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. 3 gol tim tamu dicetak oleh Diego Silva OG 85, Terasak Poip Himai 89 dan 90+3. Port FC mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1 atas Rayong FC. Hasil ini membuat Port FC merangsek ke peringkat ketiga Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025. Sementara itu tentu kita patut berharap apa yang diraih Asnawi bisa menular ke Ronaldo Quata. Seperti yang diketahui, Ronaldo juga bermain di Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025. Pemain berposisi sebagai winger itu kini berseragam Muang Thong. Muang Thong dijadwalkan menjalani laga pembuka musim ini dengan melawan Nakhon Ratchasima pada Minggu (11 Agustus 2024). Berkaca dari kasus Matt Baker, begini cara Kemenpora buat para pemain diaspora setia bela timnas Indonesia. Hamdan Hamadan, tenaga ahli dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, baru-baru ini membagikan strategi untuk menjaga loyalitas pemain diaspora kepada timnas Indonesia. Kasus Matt Baker yang awalnya bersinar bersama timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024 dan kemudian dipanggil oleh timnas U17 Australia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 menjadi sorotan utama. Menyusul situasi ini, Kemenpora, PSSI, dan tim pelatih timnas U17 Indonesia segera bertindak dengan mempertemukan PSSI dan orang tua Matt Baker. Beruntung, orang tua Baker menegaskan komitmennya untuk mendukung timnas U17 Indonesia. Hamdan menjelaskan bahwa ada 2 pendekatan utama untuk memastikan pemain diaspora tetap membela timnas Indonesia. Pertama, melalui regulasi FIFA yang membatasi perpindahan federasi pemain. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa berpindah federasi jika telah tampil di turnamen tingkat A FIFA seperti Piala Dunia walaupun hanya 1 detik. Atau jika mereka telah bermain lebih dari 3 kali di turnamen non-level A, seperti ASEAN Cup atau kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, pemain hanya bisa pindah federasi hingga usia 21 tahun.
Kedua, Kemenpora menerapkan pendekatan kemanusiaan. Untuk pemain diaspora yang masih di bawah 21 tahun seperti Wilber Jardim dan Matt Baker, Kemenpora berusaha membangun hubungan yang kuat dengan keluarga pemain. Kami percaya pendekatan human-to-human connection adalah kunci, ujar Hamdan. Kami selalu terbuka untuk komunikasi bisa dihubungi kapan saja. Kami berusaha memanusiakan manusia, menjalin hubungan baik sehingga semua pihak merasa senang. Dengan strategi ini diharapkan timnas Indonesia bisa mempertahankan talenta terbaik dan meningkatkan performa tim di masa depan. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you... Shin Tae-yong dapat kabar gembira Justin Hubner bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong mendapat berita menggembirakan dengan potensi kehadiran Justin Hubner di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Saat timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September, mereka juga akan menghadapi Piala AFF 2024 di akhir tahun ini. Sementara laga kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan pada November, Piala AFF yang awalnya direncanakan digelar pada bulan yang sama mungkin akan diundur hingga Desember. Awalnya ada spekulasi bahwa timnas Indonesia akan membagi skuadnya untuk dua turnamen yang berdekatan ini, bahkan dengan kemungkinan menggunakan pelatih berbeda untuk masing-masing ajang. Namun PSSI telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan tetap memimpin sebagai pelatih kepala timnas Indonesia senior di Piala AFF 2024. Satu tantangan besar adalah kemungkinan ketidaktersediaan beberapa pemain bintang, terutama yang berkarier di Eropa, karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA. Artinya, klub-klub Eropa tidak wajib melepas pemainnya untuk turnamen ini. Meski demikian, ada kabar baik terkait Justin Hubner, pemain yang kini tengah dalam proses pindah ke IFK Norrköping di Swedia pada bursa transfer musim panas ini. Jika Hubner resmi bergabung dengan IFK Norrköping, ada peluang besar baginya untuk tampil di Piala AFF 2024. Liga Swedia memiliki jadwal kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun, dimulai pada Februari dan berakhir pada November. Dengan musim 2024 yang selesai sebelum Piala AFF berlangsung, Hubner akan tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia di akhir tahun ini. Tentu saja, semua ini masih bergantung pada kepastian transfer Hubner ke klub Swedia. Kita perlu menunggu konfirmasi resmi dari kedua belah pihak untuk memastikan kehadirannya di skuad Garuda. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Strategi busuk Vietnam. Siap main licik demi kalahkan timnas Indonesia? Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, tengah berusaha keras mengembalikan kejayaan timnya setelah beberapa tahun mengalami penurunan performa. Salah satu bukti penurunan tersebut adalah kekalahan berturut-turut dari timnas Indonesia. Kabar baiknya, Vietnam akan kembali bertemu Indonesia di akhir tahun ini dalam grup B ASEAN Cup 2024. Untuk mempersiapkan diri, timnas Vietnam sudah mulai berbenah.
Menariknya, Kim Sang-sik memiliki 3 kriteria unik dalam pemilihan pemain yang diungkapkan oleh asisten pelatih Choi Won-kwon. Pertama, Vietnam mencari pemain dengan postur tinggi untuk posisi back. Kedua, mereka memilih gelandang yang memiliki pemahaman teknis yang baik. Terakhir, untuk posisi striker, mereka menginginkan pemain yang nakal, yaitu yang tidak ragu melakukan segala cara untuk keuntungan tim. Choi Won-kwon menjelaskan, dari sudut pandang profesional staf pelatih, kami memerlukan back yang tinggi, gelandang teknis, dan striker yang nakal. Namun kriteria terakhir tentang striker yang nakal bisa jadi pedang bermata dua. Sifat nakal ini memang bisa memberikan keuntungan, tetapi juga berisiko menimbulkan kritik dari supporter. Sebagai contoh, Van Toan adalah striker Vietnam yang pernah dikenal karena kontroversinya. Pada tahun 2021, ia sengaja terjatuh saat melawan Malaysia dalam kualifikasi Piala Dunia. Meskipun tidak ada kontak fisik, wasit tetap memberikan penalti kepada Vietnam yang akhirnya memenangkan pertandingan 2-1. Ini menunjukkan bahwa strategi nakal bisa memicu reaksi yang beragam. Seperti yang ditulis oleh Soha, kriteria striker yang nakal pasti akan membuat banyak orang heboh. Kecerdikan ini mengingatkan kita pada momen-momen ketika striker Vietnam memanfaatkan triknya untuk keuntungan tim. Namun Sintayong, pelatih Indonesia, mungkin tidak perlu terlalu khawatir karena adanya VAR yang memberi wasit kesempatan lebih besar untuk membuat keputusan yang tepat. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tom Haye belum umumkan klub baru. Besiktas dan Sivasspor berebut, ada alasan mengejutkan di baliknya. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye masih belum mengungkapkan klub barunya setelah berpisah dengan SC Heerenveen di Eredivisie. Sebelumnya, Haye sempat dikaitkan dengan Como 1907, tim promosi Serie A. Namun manajemen Como FC akhirnya menegaskan bahwa gaya permainan Haye tidak sesuai dengan strategi mereka. Kini Tom Haye menarik minat 2 klub besar Liga Turki, yaitu Besiktas dan Sivasspor. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis olahraga Turki Ertugrul Dalbasti melalui media sosial X pada akhir Juli 2024. Selain Sivasspor, Besiktas juga menunjukkan ketertarikan pada Tom Haye, cuit Dalbasti pada 9 Agustus 2024. Dalbasti menjelaskan bahwa ketertarikan Besiktas dan Sivasspor pada Haye tidak terlepas dari penampilannya yang mengesankan di Heerenveen. Dalam 86 pertandingan bersama klub Belanda tersebut, Haye mencetak 7 gol dan menyumbangkan 13 assist, menjadikannya motor serangan utama. Pemain Indonesia berusia 29 tahun ini dibesarkan di Belanda dan telah menjadi pemain reguler di Eredivisie. Ia menjadi dinamo dan penggerak tim di Heerenveen selama 2,5 musim terakhir, kata Dalbasti. Jika bergabung dengan salah satu klub Turki, level permainan Tom Haye diperkirakan akan meningkat berkat kesempatan bermain bersama pemain-pemain kelas dunia. Di Besiktas misalnya, ia bisa berlatih dan bermain bersama Alex Oxlade-Chamberlain, mantan winger Arsenal dan Liverpool, serta Ciro Immobile, penyerang timnas Italia yang pernah bermain untuk Napoli. Selain itu, Besiktas dilatih oleh Giovanni van Bronckhorst, legenda timnas Belanda berdarah Indonesia. Dalbasti meyakini bahwa Haye akan mampu beradaptasi dengan baik di Liga Turki berkat kemampuannya yang kompetitif.
Hayo termasuk dalam 10 besar gelandang tengah di Eredivisie dalam hal umpan kunci dan akurasi umpan, tambah Dalbasti.